Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkanlah nama saya Rahmat Ridwan SPDI. Saya adalah guru kelas MI dan juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PET 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Suska Riau. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa video pembelajaran pada Madrasah Islamiyah Giri Mulyo kelas 4 dengan pelajaran IPAS, topik materi Aku dan Rombonganku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali perjumpaan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sebelum memulai pembelajaran kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa, yang akan dipimpin oleh ketua. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin jalannya doa. Duduk siap, doa mulai. Kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya anak ya, untuk mengecek kehadiran siswa-siswa semua. Kita absen. Adit Maulana. Oke. Agus Saputra. Anita Rahmawati. Zakira Aftani. Oke, yang selanjutnya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Yang kedua. Untuk selanjutnya, sebelumnya di sini perlu
Pak Guru sampaikan bahwasanya pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari materi IPA fase B bab 7, yaitu dengan materi aku dan kebutuhanku. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak, apa sih anak-anak yang disebut dengan kebutuhan? Kebutuhan manusia itu apa saja sih? Contohnya, ada yang tahu? Tahu nggak? Apa? Makan. Selain makan apa lagi? Minum. Kemudian ada yang lain? Tempat tinggal, ya betul. Tempat tinggal itu merupakan kebutuhan kita. Selain makan, minum, kemudian tempat tinggal, apa lagi yang penting bagi kita? Ya betul, pakai. Nah ini adalah beberapa contoh daripada kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu selanjutnya, anak-anak sebagai siswa atau murid di kelas 4 ini, kebutuhan anak-anak itu apa sih sebagai siswa-siswi? Contohnya tas. Nanti tas dulu. Tas ini gunanya untuk apa? Tas untuk menyimpan buku, alat-alat tuh. Yang selanjutnya, selain tas apa lagi? Pensil, betul. Pensil itu kebutuhan apa? Gunanya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk menulis. Selain pensil, apa lagi? Buku, betul. Buku ini kegunaannya juga untuk menulis ya. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan anak-anak sebagai siswa. Materi kita pada pagi hari ini adalah menerangkan tentang aku dan kebutuhanku. Ya. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan anak-anak nanti ya mempelajari daripada materi ini adalah dapat memahami definisi kebutuhan. Apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan? Kemudian anak-anak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Mana yang lebih penting? Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Definisi kebutuhan itu sendiri anak-anak. Coba perhatikan, kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jadi kebutuhan ini dapat berbentuk barang atau jasa yang harus dipenuhi agar individu dapat menjalani kehidupan dengan nyaman dan sejahtera. Yang selanjutnya anak-anak, kebutuhan itu sendiri ya berdasarkan skala prioritasnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya kebutuhan primer. Yang kedua kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang pokok, yang mendasar ya, yang harus dipenuhi manusia. Kebutuhan primer ini ada 3. Manusia itu, kita semua itu butuh yang namanya makan, ya, makan, minum. Kemudian selain makan, minum apa? Pakaian. Yang kita butuhkan adalah pakaian. Kemudian yang ketiga adalah tempat tinggal. Kemudian yang kedua namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Maka yang penting adalah apa? Kebutuhan primer terlebih dahulu, lalu naik kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya, contohnya kalau seseorang itu ya ingin barang elektronik, alat transportasi, ya berupa motor atau sebagainya, ya. Kemudian sesuatu yang bersifat hiburan. Nah, ini adalah kebutuhan daripada sekunder. Kemudian yang ketiga ada namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah apa? Merupakan suatu keinginan yang tidak penting, ya, yang tidak penting. Ini adalah untuk meningkatkan gengsi. Contohnya seperti seorang itu menginginkan baju yang mewah, menginginkan kendaraan mobil yang mewah. Kalau perempuan itu biasanya menginginkan perhiasan yang mewah. Ini untuk menambah pemahaman kalian semua tentang pembelajaran kita
tentang aku dan kebutuhanku, maka akan aku tampilkan di sini video pembelajaran. Mudah-mudahan ini akan menambahkan wawasan bagi kalian semua. Silahkan diamati. Kamu kenapa, Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku tadi nggak sempat sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Karena itu, kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Misalkan, kamu memiliki rumah yang dekat dari sekolah, sedangkan temanmu jauh dari sekolah. Kamu mungkin cukup berjalan kaki dan tidak membutuhkan sepeda untuk pergi ke sekolah. Sedangkan temanmu mungkin membutuhkan sepeda agar lebih cepat sampai ke sekolah. Lalu, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi, sedangkan keinginan tidak dipenuhi. Oke anak-anak, gimana? Setelah anak-anak mengamati daripada video pembelajaran tersebut, bisa semakin paham ya anak ya? Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, ya? Mana yang lebih penting dari keduanya? Setelah ini nanti, setelah anak-anak melihat tayangan video, ya, anak-anak nanti akan dibagi beberapa kelompok. Aku bagi LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta dididik. Yang di dalamnya akan termuat beberapa pertanyaan yang Pak Guru nanti akan tampilkan, identifikasi masalahnya, kemudian anak-anak nanti akan bekerja kelompok, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Sudah siap anak ya? Oke. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama, kelompok 1 ini Nova Permatasari, Bilkis, Octavela dengan Princess Asiko. Untuk kelompok 4 ada Ardiansyah, Fauzan Hadis Alatas, Wahyudin, dan Agus Saputra. Yang selanjutnya LKPD-nya ini akan Pak Guru bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Jadi dalam LKPD ada di situ situasi masalah ya. Jadi ini nanti sebagai bahan anak-anak untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Situasi masalahnya di mana suatu hari kamu dan keluargamu ingin berbelanja ke pasar.
namun uang yang dibawa terbatas. Di pasar kamu melihat banyak barang menarik seperti mainan baru, makanan pokok, pakaian sekolah, dan peralatan rumah tangga. Kamu harus membantu orang tuamu menentukan mana saja barang yang harus dibeli terlebih dahulu agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Jadi tugasnya anak-anak, silahkan identifikasi masalahnya, ya. Anak-anak bekerja kelompok, ya. Teman-temannya jawab apa masalah yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian, mengapa penting memilih barang kebutuhan sebelum barang keinginan? Kemudian diskusikan lagi dengan kelompoknya. Kemudian anak-anak dengan kelompoknya ini juga disuruh untuk menyusun daftar belanja keluarga berdasarkan prioritas kebutuhan. Mana yang lebih penting, ya? Jadi ada barang prioritas 1, 2, 3, 4, 5. Barang yang dibeli apa? Ya, prioritasnya mana yang lebih penting. Kemudian alasannya apa memilih daripada barang tersebut? Sudah paham? Sudah paham LKPD-nya? Oke, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya. Ya, kelompok, silakan kelompok. Apa masalah yang dihadapi, ya. Silakan dibaca lagi deskripsi masalahnya, ya. Apa masalah yang sedang dihadapi, ya. Dibaca lagi deskripsi masalahnya. Ayo kerjasama dengan kelompoknya, silakan. Ya, kenapa memilih barang kebutuhan tersebut? Ya. Contoh kebutuhan. Kemudian kolom yang kedua contoh keinginannya. Dipersiapkan nanti akan dipanggil, ya, maju untuk mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Semua silakan maju. Ya. Kelompok yang lainnya silakan mendengarkan dengan baik. Yuk, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Mainan baru, ponsel baru, boneka, coklat mahal, sepatu bola harga. Keras, coba. Lanjut. Mengapa kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu? Karena kebutuhan berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup dan pendidikan. Keluarga harus memilih barang yang akan memberi uang sewa saudara. Mengapa penting membuat kebutuhan lebih dulu? Karena kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi pelaksanaan hidup. Sedangkan keinginan bisa diubah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
kelompok kita yang lainnya ya, yang beberapa kelompok tadi. Yang selanjutnya maka di sini dapat kita simpulkan ya anak ya. Jadi yang namanya kebutuhan adalah berbeda-beda, tergantung kemampuan ekonomi seseorang ya. Tergantung apa? Kemampuan ekonomi seseorang dan juga tergantung profesi seseorang tersebut. Tidak sama kebutuhan itu. Misalkan seorang itu profesinya sebagai tukang potret ya, ini tentunya kebutuhan yang utama apa? Kamera. Misalkan lagi orang tersebut profesinya adalah seorang nyetem ya, stem motor mobil. Ini tentunya kebutuhan yang paling pokok apa? Alat stem ya. Guru kebutuhannya apa? Yang paling penting apa? Buku, pelajaran, yang lain-lain. Nah, ini tentunya adalah kebutuhan ini tergantung daripada profesi seseorang. Jadi kesimpulannya anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada pilihan ya, antara kebutuhan dan keinginan ya. Permasalahan di atas tadi ya, deskripsi masalah, kemudian yang anak-anak jawab tadi itu ya, itu menunjukkan bahwa kita semua ini ya, yang kita inginkan ini tidak harus segera kita miliki ya, terutama jika kita memiliki keterbatasan seperti contoh permasalahan di atas tadi ya. Dalam situasi tersebut kita perlu memprioritaskan ya, mana kebutuhan yang terpenting dan mana yang tidak ya. Kemudian makanan pokok, alat sekolah ya, ini dibandingkan mainan tadi ya, atau barang-barang yang lainnya, keinginan lainnya yang itu hanya sebatas kesenangan ya, maka itu lebih penting ya. Dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan ya, kita belajar membuat keputusan ya, kita belajar membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Hal ini apa? Hal ini adalah untuk melatih kita untuk hidup yang hidup selalu bersyukur dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak terlalu penting. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang selanjutnya mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini.